Halo halo Leo, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Seperti biasa ini kolektif, maka akan menarik banyak energi. Mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Atau kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Dan ini mini reading ya, aku akan coba tarik per minggu. Untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Leo ada apa? Ada energi feminin. Atau ini kamu, bisa juga orang yang sedang berurusan dengan kamu gitu ya. Sosok yang signifikan. Kemudian ada mountain. Ada moon. Dan lily. Ini hampir semua zodiak dapat kartu lily ya. Jadi benang merahnya itu sama ya di bulan September. Nah, sekarang kita bahas. Untuk Leo di bulan September, di sini ada pesan yang cukup kuat terkait energi feminin. Jadi ada energi yang stuck dan ada juga yang mungkin kamu itu sedang merindukan seseorang. Yang aku rasakan sebagian itu mungkin orangnya sudah tiada gitu ya. Jadi agak mellow. Ada sebagian Leo yang energinya mellow di bulan September. Kalau orangnya masih ada, tapi kelihatannya kamu itu dengan dia berjarak. Apakah karena tempat tinggalnya berjauhan, atau memang sudah tidak berkomunikasi gitu ya. Dan kalau kamu merindukan dia, sosok itu, aku melihatnya dia juga seperti merasakan hal yang sama. Tapi seperti ada halangan gitu ya. Ada sesuatu yang memisahkan jarak secara jarak batin atau jarak secara nyata gitu ya. Dan juga kelihatannya kalau Leo yang ingin bepergian atau sudah punya rencana traveling, sepertinya memang belum bisa terwujud di bulan September. Dan itu membuat Leo bisa dibilang kecewa gitu ya. Karena ini sudah direncanakan sejak lama atau ini adalah rencana jangka panjang. Apakah kamu ingin pindah tempat ya, pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan. Intinya di bulan September ini kamu merasa ada hambatan. Tapi sebenarnya ya, yang aku lihat di sini hambatan terbesarnya itu terletak di energi femininnya kamu. Jadi ketimbang kamu memaksakan diri gitu ya, lebih baik kamu fokus ke energi feminin, membereskan dulu gitu ya, meningkatkan dulu energi feminin kamu supaya perasaan kamu itu kembali ceria. Dan nantinya ya dengan sendirinya energi-energi lainnya juga akan membaik, akan terurai gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh kayak tertahan, ada yang stuck. Sekarang kita bahas satu persatu ya, dimulai di awal minggu. Di sini pesannya adalah lebih baik kamu itu tidak terlalu banyak bergerak. Dalam arti bergerak yang berpacu dengan waktu atau terlalu ambisius. Jadi sebagai contoh ya, kalau misalkan kamu melakukan olahraga, sebaiknya olahraganya yang low impact. Jadi jangan yang high impact. Kalau bisa sih semacam kombinasi menari gitu ya, atau permainan. Hindari yang terlalu memforsir tenaga kamu. Dan fokuskan kepada hal-hal yang feminin gitu ya. Supaya energi feminin kamu itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Dan kamu bisa menghadapi segala sesuatunya dengan tenang. Jadi nggak terpancing emosi atau juga terlalu apa ya istilahnya ya. Kalau ibaratnya tuh jangan sampai adu otot gitu ya. Jadi kalaupun ada perselisihan, kamu itu bisa mengatasinya dengan tenang. Di sini juga Leo yang feminin, aku merasakan seperti sedang merindukan sosok yang jauh gitu ya. Menurut kamu itu jauh. Tapi sebenarnya ya, kalau kamu merindukan orang yang telah tiada, sebagai contoh orang tua, mereka itu memang secara fisik sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi secara spirit, itu tentu masih ada gitu ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau kamu kangen, panjatkan doa, kirimkan doa gitu ya. Semoga itu bisa mengobati rasa kangen kamu dan berkah dari mereka, doa mereka itu akan sampai ke kamu.
Menginjak ke minggu kedua, aku melihatnya memang ada hambatan. Tapi sebenarnya hambatan ini sudah kamu rasakan ya? Atau kamu tuh sudah bisa memprediksi? Mungkin dari bulan-bulan sebelumnya itu kamu sudah tahu. Makanya kamu itu diminta di awal minggu supaya lebih tenang, menenangkan diri. Dan ketika kamu bertemu dengan hambatan, kamu jadi nggak yang naik darah gitu ya, nggak meluap-luap. Karena itu akan berbahaya. Di minggu ketiga ini kelihatannya emosi kamu sangat berperan. Kalau di minggu pertama dan kedua kamu tidak bisa menenangkan diri, di minggu ketiga kemungkinan kamu itu akan kewalahan. Jadi di sini ya, pesan yang sangat kuat adalah di bulan September ini, emosi yang bisa kamu manage dengan baik itu akan menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang menguntungkan gitu ya, bermanfaat untuk kamu. Mungkin di awal kamu tidak merasa ya, jadi kamu seperti, aduh, aku tuh nahan emosi ini tuh maksudnya apa gitu ya. Tapi nanti seiring waktu, sampai ke akhir bulan, kamu akan bisa menemukan jawabannya. Bahwa emosi kamu yang stabil, energi feminin kamu yang baik, itu akan bisa menjadi sumber kreativitas, membuat kamu lebih kreatif, sehingga pekerjaan maupun usaha kamu itu akan menjadi lebih dinamis. Terutama di pekerjaan ya, aku melihatnya itu akan bisa membantu untuk jangka panjang. Entah kamu itu bisa menemukan trik-trik untuk mengerjakan sesuatu dengan elegan gitu ya. Jadi nggak yang merasa terbebani atau terburu-buru. Dan di usaha juga kamu seperti menemukan, oh ternyata ini ya yang cocok aku lakukan sampai jangka panjang. Dan itu semuanya berasal dari kreativitas kamu. Kreativitas yang muncul ketika energi feminin kamu itu dikelola dengan baik. Kemudian juga kalau di percintaan ya, aku melihatnya yang long distance relationship. Di sini kalau kamu menemukan hambatan, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Karena aku melihatnya, hambatan ini justru akan menguatkan hubungan kalian. Hubungan kalian itu akan seperti teruji oleh waktu, jarak gitu ya. Dan akhirnya tuh malah jadi semakin kuat, makin langgeng. So, kalau kamu yang sedang gonjang-ganjing karena berjauhan gitu ya, atau secara fisik mungkin dekat tapi sedang berjarak ya, jarang berkomunikasi, sebenarnya bulan September ini adalah momen dimana kamu itu menguji kesetiaan diri kamu maupun pasangan. Ketika kamu sudah bisa melewati ujian-ujian itu, maka bisa dilihat ya, perasaannya akan menguat dan kelihatannya karena di sini ada kartu lili, ini adalah indikasi sesuatu yang akan berjalan jangka panjang. Akan baik gitu ya hasilnya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kelola gitu ya dengan sabar, itu akan membuahkan hasil. Jadi kamu tuh nggak sia-sia melakukan kesabaran, melatih kesabaran, meningkatkan kreativitas gitu ya. Alih-alih kamu terus fokus ke masalah atau hambatan, tapi kamu menjadi kreatif gitu ya, membuat sesuatu yang kreatif dari apa yang kamu rasakan, maka itu hasilnya akan baik ya, bahkan terus sampai ke jangka panjang. Dan untuk sebagian Leo ya, di saat aku membacakan reading ini, energi aku seperti menurun, jadi semacam low vibration gitu ya. Aku merasakan ini adalah pesan yang kuat untuk kamu yang sudah berada di titik di mana kamu itu merasa fed up, kamu merasa lelah menghadapi hambatan atau apapun ya dalam kehidupan kamu. Ada baiknya kamu ambil waktu piknik ke daerah pegunungan. Yang aku lihat di sini hawa pegunungan akan bisa membantu untuk menjernihkan pikiran. Hindari tempat-tempat yang panas gitu ya, apalagi sekarang ini kan sedang puncak-puncaknya musim kemarau dan polusi udara juga sedang tinggi-tingginya. Jadi ada baiknya kamu mencari hawa yang bisa membersihkan pikiran maupun paru-paru kamu gitu ya. Karena aku melihat di sini ada energi yang perlu diperbaiki, ada ya memang belum sampai ke menurunnya kesehatan, tapi kalau dibiarkan gitu ya, mungkin akan mengganggu kesehatan mental dulu, baru kemudian nanti akan merembet gitu ya ke fisik dan lain-lain. Jadi sebaiknya ambil waktu,
mungkin di weekend, atau sekedar ke tempat yang ada air terjun gitu ya. Kalau kamu tidak bisa ke daerah yang benar-benar dikelilingi pegunungan, setidaknya tuh kaki gunung juga oke. Di sini juga ada pesan yang sangat kuat ya, untuk kamu yang sedang mencari sosok orang bijak untuk berkonsultasi atau juga sekedar meminta nasihat. Kelihatannya orang ini tinggal di sekitar pegunungan atau di kaki gunung gitu ya. Mungkin kamu akan bertemu dengan dia menjelang akhir bulan, atau kalau kamu tidak bertemu di daerah pegunungan, ketika kamu melipir gitu ya, piknik, ambil waktu sejenak ke kaki gunung misalnya, yang ada air terjun, di situ kamu mungkin akan bertemu seseorang, atau kamu seperti mendapatkan gambaran, saya harus kemana gitu ya, saya harus bicara dengan siapa. Dan buat kamu yang sedang bermasalah dengan orang tua atau atasan, siapapun yang levelnya di atas kamu, di sini adalah gambaran ya bahwa bulan September ini belum saat yang tepat untuk membicarakan masalah kalian. Jadi masih akan ada hambatan. Nah, sebaiknya kamu melipir gitu ya. Hindari konflik dengan orang yang lebih tua itu. Karena aku melihatnya seberapa kuat kamu berusaha, tapi kelihatannya dia itu belum bisa menerima gitu ya. Apapun yang kamu perbuat itu belum bisa masuk ke dalam pikirannya. Dia masih kuat egonya gitu ya. Jadi ketimbang kamu itu selalu berkonflik atau juga berusaha terus gitu ya, tapi tidak berhasil, lebih baik kamu melipir. Di bulan September ini lebih baik kamu melipir ya, jaga jarak. Selamatkan emosi kamu. Jangan sampai emosi kamu diaduk-aduk dan juga akhirnya menyerang ke mental gitu ya. Di bulan September ini entah kenapa ya, sebagian besar zodiak itu ada kaitannya dengan sosok yang lebih tua. Jadi mungkin itu adalah pesan universal ya. Jadi orang tua atau sosok yang lebih tua, atasan, kakak, senior, paman, kalau bisa sih tidak terlalu berurusan dengan mereka gitu ya. Hindari konflik dengan orang-orang itu. Lebih baik kamu fokus ke diri sendiri, bagaimana kamu bisa mengembangkan diri kamu atau mengembalikan ya kesehatan, keceriaan, kebahagiaan kamu, ketimbang kamu menyelesaikan konflik gitu ya, memaksakan diri untuk bisa berbicara dengan orang yang berkonflik dengan kamu. Di sini masih ada semacam ego yang tinggi gitu ya. Untuk percintaan juga mirip-mirip ya, jadi hindari konflik terkait emosi atau membicarakan emosi kamu secara berlebihan. Jadi misalnya nih ya, kamu sedang punya masalah dengan pasangan, terus kamu ingin membahas dengan mengutarakan, perasaan aku tuh begini, aku tuh ingin kamu ngerti perasaan aku. Kelihatannya September ini belum saat yang tepat ya, karena nantinya akan kayak ya nggak akan ketemu gitu jalannya, masih ada hambatan. Jadi alih-alih kamu itu berusaha untuk meyakinkan orang, lebih baik meyakinkan diri sendiri. Emosi yang kamu rasakan itu lebih baik kamu tuangkan menjadi sebuah kreativitas, sebuah karya gitu ya. Dan itu nanti akan beneficial gitu ya, akan bermanfaat untuk kamu sendiri juga. Jadi kamu nggak perlu mikirin orang lain. September ini fokus ke perbaikan diri dan juga pengembangan diri kamu aja. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Leo di bulan September? Aku juga merasakan ya, the energy is gaining momentum. Jadi benar-benar kamu itu lebih baik fokus ke energi kamu sendiri. Karena kalau kamu ngurusin energi orang lain, yang ada kamu nanti akan terkontaminasi dan jadi acak adut gitu ya. Akhirnya tuh energi kamunya nggak beres, malah kecampur-campur sama energi orang lain. Mending kalau energi itu positif. Yang aku rasakan sih di sini energi orang lain itu belum yang benar-benar positif. Kalau dipaksakan, malah aku merasakan akan
bubar gitu ya. Lebih cenderung ke perpisahan. Sementara aku melihat kamu itu masih ingin bersama gitu ya. Atau pihak sana juga sebenarnya masih ingin bareng-bareng. Jadi ketimbang malah jadi hancur lebur gitu ya, lebih baik bulan September ini adem ayem aja deh gitu ya, mengusahakan suasana yang adem ayem. Nah setelah September nanti kita lihat ya, karena di sini aku melihat menjelang akhir bulan itu akan ada energi yang bisa dibilang belum terlalu bagus tapi nggak jelek gitu ya. Jadi lebih baik kamu memaintain dari awal bulan sampai akhir supaya tidak hancur gitu ya, supaya tidak jadi berantakan. Oke Leo, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.